Latar belakang pemberontakan APRA. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Seperti diketahui, hasil dari konferensi meja bundar termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Tujuan pemberontakan APRA. Penanaman Ratu Adil memang sengaja diberikan oleh Westerling untuk meraih tujuannya karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Westerling yang memiliki darah campuran Turki menggunakan strategi tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai Ratu Adil. Ratu Adil diramalkan dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Dalam pemberontakannya, Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat agar bisa membantu untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Sebelum meletusnya pemberontakan tersebut yaitu pada Kamis 5 Januari 1950, Westerling telah lebih dulu mengirim surat ultimatum kepada pemerintah RIS. Isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan serta pemerintahan RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban yang apabila ditolak maka akan terjadi pertempuran besar. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Namun Westerling yang sudah mendengar rencana penangkapan tersebut pun kemudian mempercepat pelaksanaan kudetanya dengan menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh APRA. Yang pertama, Raymond Westerling. Raymond Westerling mempunyai nama lengkap Raymond Pierre Paul Westerling. Beliau dilahirkan di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 3 Agustus 1919. Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan pemeboman kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan nama asli dari Sultan Hamid II. Beliau merupakan putra sulung dari Sultan Pontianak ke-6. Namun gelarnya berubah menjadi Sultan Hamid II pada tanggal 29 Oktober 1945 setelah diangkat untuk menjadi pengganti ayahnya sebagai Sultan Pontianak. Lokasi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA terjadi di Bandung tahun 1950. Waktu terjadi pemberontakan APRA pada Januari tahun 1950. Selanjutnya ialah proses pemberontakan APRA. Pada 15 Januari 1949, APRA mulai berdiri dengan anggota sebagian besar merupakan tentara KNIL dan ada juga tentara dari DI atau TII serta lain sebagainya. Kalau dilihat-lihat lagi,
Unik juga ya nama kelompok tentaranya, Angkatan Perang Ratu Adil. Memangnya siapakah Ratu Adil itu? Usut punya usut, Westerling mengambil nama Ratu Adil dari ramalan Jayabaya yang konon merupakan sosok pemimpin berdarah Turki yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Dalam mitologi Jawa, Ratu Adil juga dideskripsikan sebagai sosok penyelamat yang membawa kesejahteraan di Jawa. Oleh karena itu, Westerling yang kebetulan lahir di Turki mengambil nama tersebut agar Apra terkesan sebagai penyelamat untuk Jawa. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 1950, ada sebuah ultimatum dari Westerling yang dikirimkan ke pemerintah pusat. Isinya permintaan agar RIS mengakui negara bagian Pasundan. Tentu saja permintaan tersebut tidak dipenuhi karena gak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kabarnya, masih pada 5 Januari 1950, Westerling juga berusaha membunuh 7 orang penting di Bandung, baik dari militer maupun sipil. Namun, rencana pemberian racun gagal karena ketujuh orang tersebut sudah mengetahui rencana tersebut terlebih dahulu. Melihat pembuat onar tersebut, Dr. Anus Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri memerintahkan penangkapan Westerling pada 10 Januari 1950. Namun, Westerling gak tertangkap. Kemudian, pada 23 Januari 1950, Westerling berusaha mengkudeta Bandung dengan keji. Pasukannya menembak mati siapapun yang berseragam TNI. Pemberontakan Apra di Bandung berkaitan dengan mulainya pembubaran negara bagian yang dibentuk Belanda di Republik Indonesia Serikat untuk menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Puluhan tentara TNI yang gak siap menerima serangan tiba-tiba tersebut gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong yang saat itu kebetulan sedang mengunjungi markas besar divisi Siliwangi. Pada awalnya, Apra berhasil menguasai markas besar divisi Siliwangi, namun pada akhirnya Apra kehabisan peluru. Di hari yang sama, ada percobaan kudeta Jakarta yang dilakukan oleh anggota Apra, namun gak terjadi karena bala bantuan pasukan yang gak kunjung muncul. Jadi, pemberontakan Apra terjadi di Jakarta dan di Bandung. Lantas, bagaimana akhir pemberontakan Apra? Pada akhirnya, pemerintah Indonesia ikut turun tangan agar penyelesaian pemberontakan Apra dapat terjadi dengan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Lebih jelasnya, terdapat operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan Apra dilakukan oleh pihak TNI dengan tujuan menangkap Westerling dan Sultan Hamid II pada tanggal 24 Januari 1950. Selain itu, Dr. Anus Muhammad Hatta juga melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk menekan Westerling. Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap, diadili, dan kemudian dipenjara. Sedangkan Westerling berhasil kabur ke Singapura. Hilangnya sosok pemimpin Apra membuat kelompok tersebut menjadi tersebar dan bisa dibilang bubar. Walau pada akhirnya pemberontakan berakhir, dampak langsung dari terjadinya pemberontakan Apra tetap tak terlupakan, seperti banyaknya anggota TNI yang gugur serta betapa mencekamnya suasana Bandung saat itu. Yang selanjutnya adalah upaya penyelesaian pemberontakan Apra. Yang pertama, melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung.
pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh AMRIS. Yang kedua, mengadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda H.M. Hirschfeld yang menghasilkan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, Mayor Jenderal Engels, mendesak pasukan Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Yang ketiga, memerintahkan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II, di mana Westerling melarikan diri ke Singapura dan kembali ke Belanda, sedangkan Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 5 April 1950. Dan pembahasan terakhir ialah dampak pemberontakan APRA. Dampak pertama ialah meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan. Dampak ini mengakibatkan adanya peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan, dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan rasa untuk saling menjaga, berjuang, dan mengayomi meningkat drastis setelah adanya tragedi pemberontakan APRA. Dampak yang kedua ialah banyak tentara yang gugur. Salah satu dampak yang sangat disayangkan dan dirasakan secara langsung dengan adanya gerakan pemberontakan APRA adalah tewasnya banyak tentara Indonesia. Jumlah tentara yang gugur ini diakibatkan adanya pemberontakan dan perlawanan yang terjadi. Dan salah satu korban di antara banyaknya tentara tersebut adalah Letnan Kolonel Lembong. Dampak yang ketiga, kehidupan masyarakat yang terganggu. Adanya pemberontakan APRA ini menyebabkan terganggunya kehidupan dari masyarakat dikarenakan teror 49 terjadi akibat penyerangan langsung ke kota Bandung. Saking menyeramkannya, pasukan APRA yang menyerbu dan memasuki kota Bandung akan membunuh secara langsung siapapun yang sedang mengenakan seragam TNI. Ini menyebabkan banyaknya mayat TNI yang bergeletak di jalanan. Dampak yang keempat ialah keamanan yang terganggu. Para tentara yang dibasmi dengan semena-mena menyebabkan banyak kengerian di mana-mana. Ini menyebabkan suasana yang sedikit meneror dan keamanan yang harus diketatkan untuk menjaga agar tidak banyak korban baru dari pemberontakan APRA. Dampak yang terakhir ialah keuangan negara menurun. Dampak lain dari pemberontakan APRA ini adalah masalah tersedotnya keuangan negara yang digunakan dalam pembiayaan operasi militer untuk menumpas APRA kala itu.